kalian kan infokon. Ini kenapa bisa jadi disingkatnya sosmas ya berarti bidang ini ya? Sosmas. Karena pengen ngerubah image masyarakat Jackmania itu sebenarnya tuh ya nggak seperti yang media lain bilang gitu kan. Jackmania sadar sampah. Pokoknya kalau teman-teman ngelihat di stadion, tolonglah bantu kita gitu. Kita cuma bertiga nih bawa trash bag, satu stadion nggak mungkin kita puterin gitu kan. Ini kalau boleh tahu ide awalnya itu dari mana sih dan kenapa bersih-bersih tribun? Mungkin ya buat Jackmania Kesadarannya tolonglah kesadarannya, kita jaga rumah kita sendiri gitu kan. Apakah ini berlaku memang hanya di Jakarta saja atau mungkin setiap home walaupun Persija main di Bali nih misalkan. Jadi kalian juga membawa trash bag ke Bali. Wow. Kita jaga rumah kita ya teman-teman, karena kan gimana pun juga itu rumah kita gitu kan. Masa kita mau rumah kita kotor gitu kan. Walaupun kita datang bersih, kalau bisa pulang juga bersih lah gitu. Dan bantuin kita juga. Mungkin sekitar situ aja. Kita mau bantu bersih-bersih sampah-sampah di ini, karena kan ya mungkin baik lagi deh ke kesadaran masyarakat. Mungkin masih ada yang mau sampah di kali gitu kan. Kita bertiga sebenarnya representasi dari tim konsepsi ya. Oke, bahasa tim konsepsi ya. Kita susun untuk kita distribusi nih ke teman-teman yang lain gitu, khususnya di selatan, utara sama timur. Nero nih, Pak Ketua 2 nih biasanya ngasih tahu nih kita mau koreo nih. Kira-kira konsepnya gimana? Kalau untuk yang intinya kurang lebih ada 12 ya. Sekitar ya 12 atau 14 orang kalau nggak salah. 12 sampai 14 orang. Kalau untuk yang man behind untuk brainstorming Ya gitu-gitu. Oke. Kita ada nih ya, itu memang ada sekitar 12 atau 14 orang itu ya. Jadi sebenarnya nggak cuma di 14 orang ini juga gitu. Ya secara harfiahnya koreo itu kan ngerangkulin semua orang. Idenya terbuka. Yang gitu. akhirnya di tribun itu pun juga ikut serta kan semua orang, nggak cuma satu atau dua orang gitu. Koreo ini kan kadang-kadang kita ngeliat momen juga kan ya. Ada satu momen itu kayak ketum yang minta. Ada satu yang memang dari teman-teman dari kita juga nih yang minta nih gitu kan. Tum nih ada koreo dong gitu kan. Gitu. Jadi memang tergantung balik lagi juga nanti ke animo penontonnya gitu. Kayak misalnya pertandingan kemarin ya, itu bicaranya itu kan kita ngelihat animo dulu tuh. Karena mau ulang tahun tapi lihat lagi nih track recordnya Persija nih hasilnya kayak lagi gimana bagus gitu. atau enggak gitu kali ya. Trennya bagus nggak nih? Kalau itu kan akhirnya pengaruh kan. Tapi alhamdulillah kemarin ya lumayan maksimal lah ya. di koreo terakhir kemarin Itu 20 hari. 20 Bang hari, Nero itu bilang ya udah di konsep 3 stadion. Karena belum tahu ya. Karakter kita gitu ya. Saking sulitnya ya. Salah satu variabel masalah kita Ujiannya tuh stadion. Iya sih. Nah, jadi kemarin tuh sampai sempat kepikiran, oh ya udah JIS, GBK, Pakansari. Gitu. Ya kan Abaram ini adalah salah satu juga bisa dibilang senior ya di Korlap atau di pengurus pusat. Litbang itu sebenarnya ininya cikal bakalnya Korlap juga. Gitu. Jadi sebelum Litbang ada keamanan tuh zaman-zamannya Bang Oge ya. Berapa Abah pertama kali jadi kabit Korlap? Tahun 2004. Nih, kebetulan gue bawa petunjuk pelaksana. Kalau di zaman itu Bahram, gimana sih caranya masuk Korlap? Nah, mereka tuh kalau minum, ya gitu. Kadang di luar kontrol udah. Jadi bukannya malah ngejagain anggota, ya. malah Malah kita dijagain ngejagain dia gitu. gitu kan. Nah, Kebalik gitu ya. gitu. Katanya kalau masuk Korlap itu, tapi nggak tahu di zaman Abah iya apa enggak. Kalau udah entah bahasa halus, bahasa kasar apa, itu ada ospeknya dalam tanda kutip gitu. Gitu. Apakah benar seperti itu? Ayo. Nah, Abaram, ini Korlap itu punya tagline datang yang pertama, pulang yang terakhir. Bener ya? Apa tuh tagline-nya? Iya. Jadi tiap kabit mungkin punya tagline masing-masing ya. Dulu zaman gua tuh jangan ngaco-ngaco. Sejatinya ini kan supporter. Korlap kan supporter. Yes. Bukan panpel ya. Iya kan? iya. Jadi tugas kita ya sebatas mengawasi anggota The Jack, kick off kita nonton. Kalau bidang hukum itu kan perannya sebenarnya kita kan lebih ke administrasi ya Kak. Lebih menjalankan roda organisasi itu sesuai dengan ADRT dan peraturan organisasi yang kita miliki gitu kan. Itu secara administrasinya tuh lebih pentingnya, lebih utamanya gitu kan. Nah, cuman kalau memang ada
kita ada pendampingan anggota kita apa segala macam itu boleh aja gitu kan. Kita siap terbuka untuk hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya. Terbentuknya itu kan dari zamannya Bang Danang ya kayak. Kebetulan juga kan saya dapat cerita dari abang-abang yang sebelumnya gitu kan dari Bang Danang karena kan saya juga baru gitu kan ya di bidang hukum. Jadi terbentuknya dari Bang Danang dan mulai sampai sekarang sih terus berlanjut sampai saat ini gitu kan. Dari periodenya dulu ketumnya Bang Danang. Bang Danang, Seperti betul. itu, ya. Iya, jadi perihal case itu banyak yang dari anggota Jackmania memang 1 tahun ke belakang sih terkait soal pengeroyokan, terkait soal pemukulan, kayak waktu kasus ada di Cilegon yang ada anggota Jackmania lagi duduk santai tiba-tiba dikeroyok oleh bahasanya oknum lah, padahal kita tahu memang oknum Jackmania itu memang lagi duduk santai gitu ya. Kasus itu yang kita dampingin dan perihal pendampingan juga kita terbatas terhadap anggota yang punya KTA Jackmania. Sebenarnya kalau untuk body check itu kan ada di SOP aja sebenarnya kan. Di SOP cuman body check itu dianggap terlalu nyeleneh itu ketika yang ngecek itu tidak sesuai sama gender gitu kan. Itu kan baru itu hal-hal yang kayak gitu yang mungkin nanti bisa kita adukan, kita laporkan lah kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau membela diri ini dalam KUHP ataupun pandangan hukum ini kita ada aturannya gitu, ada pasalnya. Balik lagi membela dirinya ini jangan sampai kita nafsu sehabis membela diri sekalian aja lah kita habisin gitu. Namanya jangan. terbawa nafsu kan dan membela diri hanya sebatas ketika kita bisa pindah. Misalnya tempat inilah kita diserang, kita bisa pindah ke tempat yang lebih aman, kita bisa evakuasi, ya barulah dari situ kita bisa melaporkan kejadian itu ke polisian biar diselesaikan. Gitu. Harusnya sih tahu gimana sih awal mulanya berdirinya J Campus. Pelopor pendirinya J Campus Persija ini dari 3 kampus sebenarnya. Mana dari awal tuh memang secara struktur apakah sudah ada ketuanya atau seperti apa sih J Campus ini? Sebenarnya kalau dari J Campus sendiri apa sih kolaborasi atau sinergi apa yang udah dilakukan mungkin ke PP Jackmania? Yang paling menjadikan J Campus Persija ini wadah. Wadah apa tuh? Wadah untuk aspirasi terkait teman-teman. tim Persija atau tentang Jackmania. J Campus itu erat hubungannya sama Kopdar di CK Pancoran. Iya. Apakah hal itu masih berjalan sampai sekarang atau gimana? Ya mungkin kalau emang ada yang mau join J Campus dari kampus-kampus yang belum aktif bisa langsung ke CK, kalau nggak bisa dilihat di IG J Campus Persija. Tahun 2000 tuh kita udah diangkat dari Korea, tapi waktu itu Korea namanya Jati Baru. Apa? Sorry Bang? Jati Baru. Jati Baru. Bukan Tanabang. Nah, Dan Jati Baru itu ya the real pasar Tanabang. Nah, pasar Tanabang itu di Jati Baru. karena kita sering kumpul, sering apa ya basecamp di Jati Baru itu yang pertama kali kita. Itu emang kan jiwa saya kan orang Jakarta. Dulu adik saya juga pernah main di Persija. Waktu zamannya Almarhum Darto dulu, SSB Persija. Nah di situ juga ada kebanggaan juga sih kalau ada Persija main walaupun nggak terlalu banyak, tapi saya tetap karena kita orang Jakarta lahirnya, otomatis ya. Berarti asli Jakarta. Asli Jakarta. Tapi apa sih yang memutuskan untuk Akhirnya menerima untuk menjadi Korwil? Karena gue cinta Persija. Gue pengennya Tanabang tuh nggak hanya terkenal pusat industri aja gitu. Di Tanabang tuh ada loh Jackmania. Emang itu gue selalu bilang sama pengurus gue, pengen Jackmania Tanabang tuh ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Tantangannya sendiri ini kan di dua zaman yang berbeda. Betul. Tapi kalau dari Bang Ewin dulu mungkin tantangannya pas jadi Korwil tuh seperti apa sih? Mak itu nanti ada rencana sih dalam waktu dekat gue mau ngumpulin juga Jack Angel, senior, secara khusus buat ya menyambut di ulang tahun yang ke-25 lah. Sebenarnya untuk respon keluarga dia mensupport karena aku juga bagian dari aku pernah ikut sepak bola DKI. Jadi pada akhirnya keluarga pun mensupport gitu apa yang sedang aku jalani gitu. Mau itu sebagai pecinta di pinggir tribun maupun di dalam lapangan ya. Setiap kan kalau main bola tuh sore ya di lapangan Andi Lala waktu itu di samping Universitas Mercu Buana kan. Situ main sama teman-teman akamsi lah gitu. Yang kalau belum maghrib tuh belum pulang gitu. Sampai pulang ke rumah tuh mama tuh udah nyiapin sapu lah atau apa gitu buat udah diomelin lah habis segala macem. Akhirnya nonton bertiga Ceng Teri waktu itu karena masih kurus waktu itu sama mama. Pas nyampe stadion pun mau masuk ke
tribun itu ngantri ya biasanya. Terus sama dijik-dijik yang lain kayak diprioritasin nih, kayak ini ibu-ibu kan sama anak berdua perempuan gitu nonton bola. Ayo mama duluan gitu. Jadi pengalaman mama tuh bagus gitu. Jadi dapat pengalaman yang baik ya. Seleksinya di 2018. Untuk PON di 2020. Nah, setelah itu ternyata di 2018 itu PON futsal itu ditiadakan. Nah, jadi bingung dong, maksudnya kita pemain futsal kayak sebenarnya mau ikut PON nih gitu kan. Jadi kayak apa mau nyoba futsal, nyoba sepak bola ya gitu. Jadi akhirnya kayak udahlah nyoba sepak bola aja. Jadi karena di tim aku juga, di tim teman-teman juga kayak udah yuk nyoba aja rame-rame gitu seleksi untuk PON sepak bola putri DKI gitu. Jadi akhirnya ya udah aku mulai ikut seleksi, ternyata ya setelah seleksi itu akhirnya berjalan lah sampai sekarang. Dapat omongan-omongan yang lah lu cewek, lah lu main bola kayak gitu. Kayak stigmanya tuh masih kayak lu cewek ngapain main bola gitu. Tapi berjalannya waktu di 2025 ini sampai akhirnya kita juga punya timnas cewek gitu, dan udah dikenal banyak juga. Kemarin di 2019 ada Liga Putri, terus PON-nya juga ada sepak bola putri, futsal putri. Jadi sekarang mungkin akan lekang sama zaman gitu ya, maksudnya akan lekang sama zaman karena udah banyak gitu, maksudnya orang-orang yang malah bukan stigma negatif lagi, kayak wah lu main bola, wah jadi suatu surprise yang keren gitu maksudnya. Apa sih yang akhirnya memutuskan Biro Taipei ini mengajukan diri untuk menjadi biro resmi? Kan maksudnya biro resmi itu tanggung jawabnya gede. Gimana sih secara geografi itu, apa cukup luas juga Taipei atau seperti apa? Kita bagi jadi 3 zona. Zona atas, zona tengah, sama zona bawah. Penasaran nih. Itu tuh sebenarnya kalau nama Instagramnya kan Biro Taipei Taiwan. Itu tuh namanya Taipei apa Taiwan sih sebenarnya? Nah, slogannya sendiri adalah Republik Chinese Orange. Taipei. Cina. Chinese. Apa tuh artinya? Sama supporter lokal mungkin. Tapi ada nggak sih? Kalau misalkan stay di Indonesia, itu KTA-nya gimana sih? Menurut gue itu keren banget sih Angel di Taiwan. Soalnya apa? Mereka tuh setiap 1 bulan cuma dapat libur sekali. Dan mereka itu dipakai buat cuma kopdar. Sebenarnya awalnya cuma biasa ya. Yang tadi gue bilang diancam nonton ya, lama-kelama pas ngerasain atmosfer beda nih, enak nih, terusan ketagihan ya kan. Saya sama Abang Jeb kenal Jeffrey coba bikin proposal baru buat ngajuin Korwil, memberanikan diri nih ya. Nah berarti itu tadi Pasar Minggu punya 9 GM seperti itu ya. Pendahulu kita tuh waktu mendirikan Pasar Minggu awalnya tuh cuman sekedar ya udah yuk kita jalan. Ternyata sejarah itu nggak tertulis. Sejarah itu nggak tertulis, sayangnya di situ. Tapi kita berumbuk ya Bang Botai sama beberapa GM juga, akhirnya kita sepakati karena emang waktu itu liga mulai lagi setelah kerusuhan 98. Gue masih ngeliatin abang-abangan itu di pinggir jalan, masih SD. Jadi ngeliat abang-abang kumpul naik metro mini di atas. Jadi gue bagian yang tepuk-tepuk tangan tuh waktu dulu tuh masih SD. Jadi di atas. Nah itu waktu itu kan masih Jackmania ke Lebak Bulus masih penuh atas kayak gitu. Gue ya gimana kan udah gue ceritain tuh kalau misalnya dulu sih emang gue asli tinggal di Manggarai lah. Cuman ketika SMP gue ikut di rumah mbah gue dari bokap di Pasar Minggu. Nah ketika di Pasar Minggu gue main SSB itu, SSB dengan beberapa teman lah, di situ banyak pendiri Jackmania juga. Nah kan gue memang dasarnya anak kecil mau hobi bola ya, jadi gue main bola di SSB. Akhirnya ketemulah gue zamannya Primavera tuh ada. Primavera tuh kan mainnya di Pelita. Mainnya di Pelita ya karena gue suka aja kan, dulu kumpulan Primavera Kurniawan lah. Gue SSB, gue nonton, tapi akhirnya gue nonton lah Pelita. Tapi ketika tahun Liga 4 itu kan semua melebur tuh ya liga. Bukan melebur, maksudnya Persija itu pindah home base ke Lebak Bulus. Karena kan kalau gue nonton untuk ke Menteng dari Pasar Minggu lumayan ya. Akhirnya wah ini tim yang gue dari kecil nih, karena gue asli di Manggarai, jadi kan
Dari kecil pun gue kalau bolak-balik ke Menteng nggak terlalu jauh. Iya, Dan dekat, nggak biasanya jauh. memang gue kalau Nggak kayak dari pasar Minggu ya, iya, Bang, ya? naik sepeda ke sana karena itu akhirnya lah gue nonton kan biasanya gitu tuh barengan tuh. Persija main Rabo, Pelita main Kamis. Ini rame-rame ada apaan sih? Gitu kan. Akhirnya ikut sekali waktu masih zamannya Korwil Bang Oni. Itu Korwil pertama kita Bang Oni. Pertama kali nonton Persija itu 2007. Mhm. 2007 itu saya masih SD. Kebetulan Korea udah Papa Boy. Nah, sama juga karena waktu itu Cikini masih ramai kan, masih ramai yang nonton Persija. Jadi diajaklah sama Papa Boy buat datang ke nonton bareng ke stadion. Kecamatan Menteng. Ada 5 kelurahan. Dan, nah untuk sekarang ini yang aktif Korwil cuma ada 2. Menteng sama Cikini. Jadi kalau buat masalah penyatukan suatu wilayah yang memangnya sebenarnya harus dia jadi satu, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau perubahan nama dari Kalipasir ke Cikini itu tahun berapa? Ingat nggak? Berarti awal mula Papa Boy Awal menjabat mula saya ya? jadi menjabat jadi Korwil. Tahun berapa? 2009. Oke, berarti udah cukup panjang juga nih. Panjang. Waktu itu kita berangkat 2 mobil. Terus ada salah satu anggota kita minum-minuman itulah pokoknya. Oke, Terus kekencengan ya? terlalu kencang. terlalu kencang katanya. Sangat itu. Terus Sama itu udah di dalam stadion udah chaos, sudah dibilangin sekali nggak bisa. After pertandingan kita tiba-tiba disuruh duduk semua. Itu pertama kali Pak Boy ngumpulin kita kayak gitu. Oh iya. Iya. Jadi Bro katanya sangat berkesan ya. Iya, karena kaget shock. Di strap apa gimana nih Iya sama betul, Papa nih? akhirnya di strap oke. sampai sadar baru kita pulang. Itu dia. Maksudnya itu benar-benar akhirnya pada saat itu kita tahu itu tahun-tahun 2014-an kan, 13-14. Jadi itu benar-benar kaget gitu. Maksudnya yang biasa-biasa bisa diajak bercanda, tapi ketika lagi ada rules kayak gitu nggak bisa dilawan. Lo harus tetap ikutin aturan yang berlaku nih ya, aturan Papa Boy ini macam-macam jewer lu gitu ya. Tiap pertandingan Persija serunya itu dari anak kecil sampai abang-abangan pakai bajunya Persija. Dan itu dari misalkan pertandingan sore, misalkan jam 3:30 ya biasanya dulu ya kick off. Nah, dari jam 12 siang matahari lagi terang-terangnya tuh. Itu anak-anak kecil bawa drum nabung. Karena Pondok Cabe ini punya tagline atau dikenal dengan sebutannya itu adalah Flying with us seperti itu. Kebetulan ada anggota kita berangkat ke Aceh. Nah, ternyata anggota kita ini kaget. Di Aceh ternyata ada anak DJ. Iya. Aibro ini kalau boleh dibilang identik dengan smartwatch. Sebetulnya dari kita sendiri sebetulnya Aibro ini adalah sebuah brand. Aibro akan keluarkan produk khusus Jakmania gitu. Nah, itu memang salah satu cita-citanya sih. Nah, ketika udah menyatakan diri sebagai pencinta Persija, suka bola, terus pilih jalan itu sebagai supporter gitu. Ya, ayo terus dijalanin, terus dijagain gitu. Harus bisa ngerangkul banyak elemen, harus bisa mengayomi lebih banyak lagi anggota gitu. Maksudnya ada pusing-pusingnya, ada berat-beratnya, tapi ya selama buat Persija, selama buat Jakmania, selama buat Jakmania Pondok Cabe, gue selalu bilang sama teman-teman di wilayah, khususnya teman-teman pengurus gitu, ayo kita jalan bareng-bareng. Aneh aja gitu, maksudnya cewek kok nonton bola, cewek kok ke tribun, tapi kan di satu sisi ya apa salahnya gitu. Sebenarnya sih bukan masalah itunya, karena kan gue di Pelita itu cuma member karena SSB-nya aja ya. Beda sama Jakmania. Kalau Jakmania sebenarnya awalnya gue belum tahu terkoordinir apa gimana nih. Pokoknya ada oren-oren apa gimana ya. Kayaknya asik juga nih oren nih apa gimana. Akhirnya gue bergabung di Jakmania. Awal mulanya dari situ. Jadi 6 orang itu pendiri. Ya dibilang sih pendiri. Kalau zaman dulu kan sebenarnya gini loh. Dibilang nggak mikirin pendiri, nggak mikirin Korwil itu berdirinya tahun berapa, tanggal berapa. Yang penting nih di wilayah tersebut oren rame. KTA itu benar-benar berharga. Karena pengalaman gue dulu pernah tuh nonton Persija itu cuman pakai mengandalkan KTA.
Jadi ini misalnya Cengkareng bawa berapa orang, 30. Menonton Persija itu kalau nggak salah masih bayar gratis apa gimana, cuman nunjukin KTA. KTA aja. Jadi korwilnya di depan pintu. Itu yang paling terkesan lah. Yang paling terkesan dalam arti kok begini gitu loh. Dalam arti ya maaf mungkin baru pertama kali gua ngurus dari awal sampai pemulangan, sampai berapa hari gua nggak pulang, dalam arti buat mengurus almarhum Maringga itu gitu. Itu yang terberat lah, pulang lah sebagai korwil. Gitu. Soal ibaratnya silsilah, kenapa ada bisa berdiri Jackmania Cipinang gitu. Awalnya mereka itu ada 7 orang pendiri. Nah kalau untuk tifosi Persija itu apa sih? Kan itu ada di bionya ya. Kalau tifosi itu emang kalau dulu sih almarhum ngomongnya, "Bang, kenapa sih kok tifosi Cipinang?" Namanya gue ibaratnya di Cipinang banyak abang-abangan yang masih aktif ya. Kalau gue sebagai ibaratnya penerus, sowan sih. Setiap ada yang pengen bikin KTA, tujuan lu apa bikin KTA gitu. Karena gue pribadi, gue bikin KTA itu supaya apa dulu? Kalau gue ditanya, "Mana lu buktinya kalau lu reject?" Ini gue punya KTA resmi gitu. Dan ini ibaratnya identitas gue. Padahal KTA aja, ya lu KTA itu bukan mencari tiket, tapi memang itu identitas diri lu. Lu ngomong lu sebagai The Jackmania, apa pembuktiannya? Ya itu adalah KTA, dan KTA itu menurut gue sampai saat ini adalah bukan sekedar alat tukar seperti Korwil bilang, tapi memang ya gue di Jackmania, jati diri gue adalah gue mempunyai KTA gitu loh. Kalau buat masa-masa Persija, itu. iya sebenarnya kalau buat Persija sendiri, ya namanya kita supporter bola ya. Ya kalau mau juara mulu mah kita main PS aja. Kalau bisa sih, gue sih masukkan aja buat Jack Angel di luar sana ya. Maksud gue yang apalagi yang punya followers banyak gitu atau gimana, jangan jadi tukang inian judi. Ini juga. Affiliate, apa namanya? Yang affiliate judo. Promosi judo. Itu pernah masuk sekolah bola Persija, zamannya di Menteng dulu. Masih direktur utamanya Persija itu Pak Todung Barita. Masih ingat. Nah, itu udah Persija banget lah. Cuman dulu pernah sedih. Kita kalau ngeliat Persija itu memang ada supporternya. Nggak seperti yang lain banyak segala macam. Karena kan dulu mungkin kedaerahan ya. Betul. Belum ada kayak sekarang nama-nama supporter dari tim klubnya gitu. Itu sih, jadi kepacunya dulu pas nonton belum tahu The Jack itu kayak gimana segala macam, kita nonton segala macam, akhirnya ya ketemu temen-temen yang korwil sebelumnya. Belum ada pengesahan segala macam, korwil sebelumnya udah, "Bang, kalau lo yang mau nerusin udah nih Bang, pegang. Ntar lu gue bawa sama ke Bung Ferry gitu." Nah, saya ketemu sama korwil Lebak Bulus dulu, Bang Better dulu namanya tuh. Udah dia support, udah Bang kalau lo mau jadi korwil gue support, udah nanti gue bantu segala macam. Akhirnya kejadian di bawah Bang Better, saya ditemuin sama Bung Ferry. Tadi kan di zamannya BM merangkumnya udah banyak banget ya wilayah anggotanya sampai 600-an. Tapi mungkin balik lagi ya, belum banyak juga wilayah Jackmania saat itu, betul ya. Tapi kalau di saat ini sendiri nih Bang Rafli, anggota aktif dari Pondok Pinang kurang lebih ada berapa sih? Ada 900 anggota aktif. Oke, 900-an ya tetap lagi bertambah ya. Berarti bukan secara kualitas saja, kuantitas pun tetap bertambah seperti itu. 28 Juni. Hari Sabtu biar minggunya bisa rebahan. Oke, dan itu juga liganya udah istirahat, udah berhenti ya. Jadi emang sengaja carinya di situ karena kan ulang tahunnya Januari nih. Baru ngadainnya itu di Juni, itu kan cukup lama banget. Kenapa tuh, Will? Itu butuh persiapan banyak sih cara gitu. Wow, butuh persiapan banyak, berarti ada acara buah harusnya ya. Apa sih spirit behind the goal itu? Kalau kita kegiatan selain kita nonton bola bareng di tribun, kadang itu saat malam minggu kita ke gigs bareng juga. Kenalin ke band-band yang nggak tahu Persija awalnya meremehkan mungkin ya. Supporternya kok gini. Kita balas pakai kreativitas aja. Dan eventnya sendiri akan berlangsung di Hanggar Pancoran ya. Tanggal 11 Oktober. 11 Oktober, bentar lagi. Di SBTG 5 ini agak beda sedikit ya konsepnya. Kalau di SBTG 4 kan cuma kayak band-band underground. Nah kalau di SBTG 5 ini kita coba hadirkan band-band nasional. Kemungkinan mending bakal di jam. Soalnya itu ada 2 stage. Pertama di stage DJ sama stage utama.
Acaranya nih harus Iya, oke. bakal seru kayak pesta pora kagak? Ayo. Aduh. Kita masih belajar, Bang. Nah, tadi tuh OTS itu. Venue. Nanti ada gate-nya nanti. Oke. Di hari H ya, teman-teman. Kalau Pondok Kopi resmi jadi Korwil 29 Januari 2016. Sebelumnya tuh ngesupnya di Kalimalang, gua nggak tahu pastinya dari tahun berapa. Setelah era juara 2001 deh. Kalau abang-abangan gua pada ngesup ke Kalimalang. Udah sih dari situ terus sampai akhirnya 2016 resmi jadi Korwil. Pondok Kopi itu banyak artis. Ini artis beneran gitu. Salah satunya adalah Jack Komik. Jack Komik itu maksudnya komika gitu. Kurang K. Itu tuh masuk dalam apa sih sebetulnya teman-teman Pondok Kopi, subkah atau seperti apa sih? Mereka emang berKTA Pondok Kopi ya. Sebagian dari mereka gitu. BerKTA-nya Pondok Kopi. Kalau Jack Komika itu kan anak-anak stand up comedy sebenarnya. Awalnya itu yang dekat-dekat sama gue tuh emang ada anak-anak stand up Indo Jaktim sama stand up Indo Bekasi. Mereka kan tahu sendiri presidennya kan emang berKTA Pondok Kopi gitu. Domisilinya emang di Duren Sawit dia kalau bawa presiden itu. Jadi mungkin anak buahnya nih. Ayolah gitu ke ya. Pondok Kopi aja gitu. Karena emang sebagian dari mereka gue bilang, lu bikin KTA di wilayah lu aja. Gue bilang, gak mau. Mereka tetap mau bareng-bareng aja gitu sebagai J Komika. Maunya tetap bikin di Pondok Kopi. Dari Iqbal 2855777 kayak nomor handphone. Iya banyak nomornya. Nih, nggak ngumpul lagi di HS Agung. HS Agung apa? HS Agung itu kalau dulunya kolam renang. Sekarang ada lapangan futsalnya juga, kolam renang sama lapangan futsal. Jadi awal mulanya emang anak-anak Pondok Kopi itu ngumpulnya di situ. Maksudnya itu ngumpul kalau mau berangkat. Kalau mau Dulu berangkat. kita punya outlet store di samping HS Agung. Awal-awal tuh tahun. Outlet ini outlet manggil dulu apa bukan? Outlet mana? Dulu ada abang-abangan kita namanya Bang Morpin, namanya dulu Jack Store. Harapannya atau pandangannya terkait Jack Angel sekarang gitu. Sekarang sih gue liat emang Tribun udah banyak ya diisi cewek-cewek ya. Kalau dulu kan bicara dulu lagi, enggak kalau zaman-zaman itu kan maksudnya kita bisa ngitung deh, paling Jack Angel ini lagi gitu. Kalau sekarang udah mulai banyak nih. Bagus sih, jadi cewek-cewek juga pada mau nonton bola. Tapi satu pesan gue jangan cuma numpang tenar doang gitu. Karena kan ada aja kan oknum-oknum yang kayak gitu kan. Soalnya gampang nyari followers di The Jack. Lu cakep dikit juga di follow. Nah tapi Bang Imam, apa sih yang memutuskan, maksudnya ini kan sebagai 25 orang ini sebagai pendiri RKJ memutuskan untuk mau diriin kebun jeruk gitu? Wah paling gila, berani banget. Dia orang yang pertama naik menara, tau nggak, lampu di Lebak Bulus. Itu dia naik pertama tuh, saya ingat banget. Kalau sekarang berarti jumlah anggota aktifnya banyak kan? Kalau jumlah anggota aktif untuk saat ini di Kebon Jeruk sendiri itu ada total sekitar 1.700-an. Itu yang terdata ya? Itu yang terdata masih aktif ya. Kalau mungkin di usia yang sudah tidak sedikit lagi udah cukup inilah untuk RKJ, apa mungkin harapan dari Bang Aslam ataupun Mister untuk RKJ sendiri nih saat ini? Kalau harapan buat RKJ ke depan kan, ya Iya semoga RKJ ini tetap ada, tetap jaya, tetap solid, tetap kompak. Siapapun nanti, misalkan memang saya sudah tidak menjabat sebagai Korwil, ya semoga bisa terus membawa RKJ ini lebih baik lagi daripada saya. Pademangan itu ada 3 kelurahan, Pademangan Barat, Timur, dan Ancol. Oh ada 3, oke. Posisinya kan beneran gue bawa nama Pademangan tuh, bawa nama kecamatan. Posisi tempat tinggal gue, posisinya persis di Pademangan sendiri. Nah, sedangkan Ancol, anggotanya di Ancol, cuman Korwilnya di Pademangan. Nah itu, salah satu itu jebolannya Bang Iqbal tuh dari Ancol kan seperti itu. Tapi kalau resmi Pademangan sebagai Korwilnya yang diakui sama pengurus pusat
2000 berapa tuh? Di 2000 karena gue majunya di 2000 sih seperti itu. Oke, di tahun 2000 berarti tahun ini 25 tahun ya? Iya, baru kemarin kayak 22 Agustus kita raya. Oh iya. Jack Pademangan ini juga dikenal dengan sebutannya itu militansi rakyat utara. Rakyat utara nggak tuh kayak Korea Utara gitu ya. Nah, apa sih dibalik slogan ini sendiri? Apa sih artinya? Itu salah satu yang menamakan salah satu pendiri Jakmania Pademangan juga sih. Iya. Nah, itu banget ya sebenarnya. Terbanyaknya itu ada di wilayah Pademangan Barat. Nah, di Pademangan Timur, apa ya? Itu bisa dibilang malah 70% ya, Re? Iya. Itu ras kuning, maaf, penduduknya gitu. Jadi nggak terlalu itu juga. Kayaknya jangan heran kalau misalnya Pademangan juga ada anggotanya yang ada orang dari non pribumi juga gitu. Karena memang dari dulu gue juga ada punya berapa ya? Ada lah misalnya 5 sampai 10 bawah tuh anggota Jakmania itu yang non pribumi gitu. Di situ rencana kita pada saat itu mencari stiker ataupun atribut yang ada di jalan itu kita stop. Beradanya Jack Cirebon itu mungkin ya karena pendiri-pendiri. Kalau nggak ada pendiri-pendiri nggak ada namanya Jack Cirebon. Sampai saat ini, sampai tahun ini di tanggal 28 Juni 2025 diresmikan sama pihak pusat Jakmania. Kayak ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya itu kita nggak ada. Jadi memang di sana yang dituakan saja karena daerah konflik ya, daerah konflik Jawa Barat. Oke, berarti memang di sana lumayan banyak ya? Udah jadi mayoritas. Udah jadi mayoritas ya. Karena gimana nih menjalin hubungan dengan supporter lokal ataupun supporter tim lain yang ada di sana? Tergantung stadion sih. Kalau sekarang kan untuk JIS ya, itu agak lebih lama bikin di laporannya. Dari pembagian tetap H-2 di stadion manapun. Tapi kalau di Patriot mungkin kalau di laporan 1 hari jadi. Tapi kalau di JIS ya bisa 2 hari, jadi 4 hari total di tugasnya. Kalau orang kalau udah terjun ke sesuatu hal kan pasti ngelesain dulu gitu. Kewajiban. Lebih enak ngelesain dulu, baru abis itu terserah dah mau kemana lagi. Ada perbedaan nggak sih tiketing zaman dulu sama tiketing zaman sekarang? Ya jauh sih. Sekarang udah sebenarnya kerjanya lebih simpel sekarang, cuman ya nggak ngitung duit lah kalau dulu uang dibejek-bejek harus uang kecil yang sampai kena hujan bau gitu. Dulu dari ribetnya itu bisa 1 hari tuh ngitung duit doang gitu, duit cash gitu. Kalau sekarang udah kan semuanya udah ditransfer. Korlap itu kan punya baju atau jaket tulisannya apa? Datang yang pertama. Datang awal, pulang akhir. Dulu kita dikasih mau dibikinin, udah nanti lu gue buatin. Datang duduk subuh, pulang duduk subuh kan. Karena dulu ayah Riko cuma 1 hari tuh guys. Tapi kalau GBK atas bawah buka sama JIS atas bawah beda. Lebih gede JIS kan kalau JIS belum dibuka. Enggak tier 1-2. 1-2 dibandingin sama kapasitas GBK. Anggapannya bawah doang GBK buka itu. Kalau di JIS 1-2, tier 1-2 itu anggapannya cuma tier 1 tribun bawahnya GBK. Masih banyak kan GBK. Masih banyak kan GBK. Bawahnya. Iya. Supporter zaman dulu kan rusuh-rusuh tuh terkenalnya, apalagi Jakmania ya. Jakmania mah rusuh ya. Cuman pas aku ngalamin sendiri terus nonton di tribun ya emang nggak serusuh yang dibicarakan orang-orang di luar gitu. Maksudnya sosok perempuan di bawahnya ini berarti ada 34 kepala belum plus yang lain gitu ya. Itu tuh gimana sih maksudnya menerima mau nih jadi ketua sub gitu. Hal-hal menarik kayak turut tandang mungkin dari Mama Santi dan Kak Disti gitu. Yang kemarin di Samarinda, aduh, kanan kiri depan belakang Borneo, supporter Borneo, aduh, udah nggak bisa ngomong apa-apa, diam aja, diledekin, dicengin, cuman. So far gimana sih Kak? Maksudnya apakah dirasa stadion cukup nyaman selama ini dengan bawa anak atau gimana nih? Itu Jakmania, tolong sama-sama jaga di tribun, betul. Hapus gender. Ingat tribun itu bukan milik pria, tapi ada perempuan, ada
orang tua. Awal mula saya tuh dulu diajak suami nonton bola. Padahal dulu saya tuh memang nggak senang bola. Padahal intinya suami itu bonek. Iya, wah, bonek dia. Tapi nontonnya pas ke Lebak Bulus nonton Persija? Iya, ke Lebak Bulus tuh kalau nggak salah dia waktu penggusuran. Nah, itu saya di temboknya itu tertera tulisan yang sangat nyentuh sampai saya nangis bacanya. Kalau nggak salah saya udah jadi anggota tuh sekitar 10 tahun lah udah. Udah cukup lama ya. 2005. Itu maksudnya yang aktifnya itu. Iya, sebagai anggota aktif. Tapi kalau saya sering nonton Persija sih sebelum jadi aktif juga sering. Iya. Kalau nggak salah yang paling jauh tuh saya di Bali. Di Bali pas Bali kalau nggak salah juara yang kedua pakai 1 tuh 2021 kalau nggak salah itu kan. Soalnya Bu Aris itu pernah terjepret asik kamera Infocom tuh sama anak ceweknya ya di GBK apa di JIS gitu. Ibu. Wah cucu. Nah tapi Bung kalau misalkan mendengar kata Jackmania sendiri apa sih yang ada di pikiran Bung langsung? Yes. Awal-awal nggak punya nama, cuman kita ngeliat tuh di Menteng tuh ada spanduk putih tulisannya merah, welcome the Jack gitu. Pokoknya kalau awal-awal jadi ketua sempat bertanya pada diri sendiri, apa gue bisa gitu? Karena biar gimana kan Gugun public figure, dipanggil Bang Nes kenal Gugun. Bung Ferry ini siapa? Nah, Bung, ini Jackmania tuh bisa dibilang berkembang sampai sejauh ini dan bisa dibilang juga cukup kuat seperti itu. Tapi menurut Bung sendiri fondasinya apa sih bisa sampai Jackmania bisa kuat sampai hari ini gitu? Yes. Nah, terus Gugun. Kalau gitu salam kita begini aja, Jack, jangan nyaut mana gitu. Itu dari Gugun tuh, gitu ininya. Gitu. Tapi ya seru. Jadi sebetulnya pengen banget. Kalau di Jackmania nonton tuh, ya nontonnya bukan duduk ya, tapi tangga tuh kelihatan dari jauh. Tangga tuh kelihatan dari jauh, jadi nggak ada yang duduk-duduk di tangga. Iya. Jackmania itu harus siap. Kalau tiket tiap tahun akan naik karena itu satu kebutuhan klub. Persija boleh maju, tapi jangan meninggalkan pemain ke-12 ya. Itu yang pertama. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyiapkan kader sehingga proses regenerasi akan berjalan terus. Siapa sih Jackmania? Pertama kali nih Bung Ferry di GBK di bawa tas bagi-bagiin formulir. Ini apa buat ambil aja sama 1. Jackmania 97 tuh. Viola Tiger, AFM sekarang. Gue pengen kenalin orang nih yang di jangan gue yang mau bikin kenal, tapi ada yang bisa. Berusaha lo mana? Saya belum kenalin tuh sama Pak Agung Gomala. Kayaknya 2 tahun ini 3 tahun ini kita orang tamu kita nggak pernah rayain deh. Makanya gue begitu aja. Cuma 4 orang, ulang tahun kita Jackmania yang ketiga tahun 2000, 4 orang doang di sekretariat Rekul. Bunda Temi, sama satu lagi dari 4 orang tuh ngadain ulang tahun, 4 orang dong Bu. Yang penting jadi Bu, dari sini kita ke Nas pemain, minta ucapan aja. Bayangkan pertandingan Lebak Bulus cuma muter begini aja bisa 3 jam aja. Lebak Bulus jadi sasaran empuk orang kecewa kita. Ada Persija nih macet, ada Persija nih macet. Padahal memang tiap hari macet, ditambah pertandingan Persija tambah macet lagi. Nah kalau perjalanan di pengurus pusatnya sendiri nih Bang Richard. Dan sampai hari ini belum ada ketua umum yang jadi sebelumnya Korwil. Pada saat gue jadi ketua umum mungkin ya kalau secara pribadi gue boleh gambarin itu era yang berdarah-darah menurut gue. Sama jadi ketua umum nih Bang Richard, pengalaman apa sih yang gak pernah bisa dilupain? Karena pada saat itu finalnya harusnya pilihannya di kota lain, di last minute pilihannya di Jakarta. Yang final 2 biru. Tapi kan nggak bisa kita namanya berdiskusi sama negara cuma selesai begitu. Mereka sampai datang ke rumah. Jadi pertanyaan juga, Bang sebenarnya kita ini udah Persija belum sih gitu? Kan gitu pertanyaannya. Ya kalau gue bilang belum. Kalau di era gue tuh ada dari Jerman datang peneliti. Apa sih? Apa urusannya Jakarta dengan Bandung kok rivalnya begini gitu? Tapi Bang Diki mantan Korwil nggak sih? Ya saat itu gue dipilih sama teman Manggarai, walaupun memang saat itu Manggarai sedang statusnya bukan dibekukan juga, agak nggak jelas saat itu. Dibekukan nggak ada suratnya gitu loh. Tapi ya
saat itu teman-teman milih gue untuk jadi pemimpin lah gitu loh. Jadi bisa dikatakan mungkin Korwil Manggarai juga. Menurut lo Jackmania kita bisa bilang Jackmania saat ini salah satu supporter terbesar dan yang terorganisir dan kuat juga ya, bisa dibilang seperti itu. Kan brandingan orang ya. Ya kenapa maksud gue gini, artinya pandangan orang seperti itu kan Jackmania. Jackmania itu besar ini segala macam. Memang tapi sebetulnya Jackmania juga memang banyak hal-hal yang memang harus banyak diperbaiki lah gitu. Maksudnya dari sistem koordinasi, kemarin juga kita banyak masalah tentang distribusi tiket, banyak teman-teman yang ketipu tiket ya kalau nggak salah ya. Ya hal-hal seperti ini memang menjadi segi PR utama gue sih. Rangkaian acara ulang tahun banyak banget yang nanya nih Bang Diki. Itu pokoknya intinya 19 Desember kita ada pengajian. 19 Desember. 21 Natal ya kan, 19 Desember ada pengajian, tabligh akbar kayak biasa di Monas. Insya Allah di Monas ya. Amin. So far sih izin sudah dikeluarkan oleh pihak Monas, tinggal izin kepolisian. Nah, acara-acara lain pasti ada, memang acara internal korul ya. Tapi ya karena Jackmania itu kan gak boleh lebih besar dibanding Persija. Iya. Jadi memang kita sesuai dengan internal kita aja sebetulnya. Dan kalau ini yang selalu jadi perdebatan. Ulang tahun Jackmania 19 Desember kita perlu KHI nggak sih? Kalau menurut gue, kayaknya HI itu biar sakral di ulang tahun Persija aja. Ulang tahun Jackmania nggak perlu lah. Ulang tahun Jackmania itu mendingan di wilayah masing-masing, ramein. Karena kan ini ulang tahun organisasi gitu. Kalau Persija itu jelas ikonnya Jakarta.